Kisru antara Partai Demokrat dan para mantan kadernya memasuki babak baru. Sejumlah ex-kader Demokrat melayangkan permohonan pengujian ADART partai berlambang Mersi ke MA. Nama Yusril Iza Mahendra kali ini masuk ke dalam pusaran karena maju sebagai kuasa hukum dari sejumlah ex-kader Partai Demokrat yang dipecat. Langkah Yusril ditanggapi cukup keras oleh kader Partai Demokrat yang mempertanyakan dasar hukum gugatan ADART ke MA. Saya akan tanyakan langsung malam hari ini ke Prof. Yusril Iza Mahendra yang saat ini menjadi kuasa hukum dari empat mantan kader Partai Demokrat yang dipecat. Prof. Yusril, selamat malam, apa kabar? Baik, malam. Baik. Prof, beberapa hari belakangan ini menjadi sorotan ketika babak baru kisru Demokrat dengan ex-kadernya sekarang masuk ke ranah hukum ya, karena ada 4 mantan kader yang mengajukan permohonan pengujian ADART ke MA dan Anda sebagai kuasa hukum dari mereka. Yang jadi pertanyaan Prof dari banyak pihak adalah karena ini sepertinya barang baru ya, ada uji materi ataupun permohonan pengujian ADART sebuah partai ke MA. Yang menjadi dasar hukumnya apa Prof dari permohonan pengujian ini? Ya, dasar hukumnya itu mengacu kepada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan undang-undang tentang partai politik. Jadi kalau kita membaca undang-undang partai politik, disebutkan bahwa partai itu harus membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, yang mencerminkan asas-asas kehidupan hukum dan demokrasi yang tuang di dalam konstitusi UUD 45, juga di dalam undang partai politik itu sendiri. Nah, jadi dilihat dari sudut proses pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itu, dia dibentuk itu berdasarkan perintah undang-undang. Dan yang kedua, dia dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jadi misalnya undang-undang mengatakan begini, ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan presiden, lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri, atau ini diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, bila peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang dan berdasarkan kewenangan yang diberikan itu ternyata bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, siapa yang bisa menguji itu? Ya, Mahkamah Agung lah yang bisa menguji. Memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu bukanlah peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan secara eksplisit di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Tapi ia dibentuk berdasarkan perintah undang-undang, berdasarkan kewenangan. Ya. Ada misalnya pejabat yang tidak diperintah, tidak disuruh, tapi dia bikin peraturan. Dirjen pajak misalnya, bikin peraturan. Dirjen imigrasi bikin peraturan. Dan kita nggak bisa mengelak aturan dirjen pajak itu. Panjang kita berurusan dengan pajak, sepanjang kita berurusan dengan imigrasi, ya kita terpaksa ikut aturan-aturan itu. Jadi begitu juga kalau partai itu disuruh membuat anggaran dasarnya itu demokratis, partai itu menghormati hukum, dan lain-lain sebagainya, tapi terus anggaran dasarnya dibikin suka-suka, mau-maunya sendiri. Pelaksanaan beraksi ini. Siapa yang bisa menguji? Saya mengatakan Mahkamah Agung bisa menguji anggaran dasar, anggaran partai, karena dia bentuk berdasarkan perintah undang-undang dan dia diberikan kewenangan membentuk ADART itu. Oke, Prof, tapi kan yang tadi juga Anda sampaikan, ini juga banyak disampaikan oleh para kader Partai Demokrat ya, bahwa ADART sebuah partai yang disahkan lewat SK Kemenkumham, ini bukan menjadi bagian dari perundang-undangan. Ini apakah soal tafsir saja atau bagaimana akhirnya? Ya, kalau mereka bilang begitu ya silahkan mereka sampaikan ke Mahkamah Agung. Dan mereka bantah pendapat saya itu. Dan kita lihat nanti pendapat siapa yang lebih kuat, pendapat saya atau pendapat mereka. Dan saya kira kalau ada cara seperti itu, saya sangat menghormati mereka. Artinya, kalau ada anggota partai itu, dia konflik dengan yang lain, konflik dengan pengurus partainya, dan kemudian mereka membawa itu ke ranah hukum, saya kira itu harus dihormati dalam negara hukum dan demokrasi. Jadi negara hukum dan demokrasi itu kan mengalihkan perkelahian di jalan-jalan, caci maki di jalan-jalan, jadi perdebatan akademik dan argumentatif di pengadilan. Supaya negara itu berjalan secara tertib, aman dan damai begitu. Jadi sekarang kan persoalannya, saya belum melihat sampai hari ini langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Misalnya mereka
tunjuk ahli-ahli hukum. Mereka kan punya ahli hukum. Ada Dr. Amir Samsudin, mantan Menkumham juga, seperti saya. Ya. Ada Beni Harman, doktor hukum juga, ketua fraksi Demokrat. Saya belum dengar, Amir Samsudin sampai hari ini saya belum dengar ngomong sepatah kata pun juga. Yang ngomong malah Rahlan Nasidik, yang ngomong itu malah siapa itu lagi namanya itu, Andi Arief. Ya omongannya ya omongan orang jalanan. Nggak ada omongannya itu, inteleknya nggak ada sama sekali. Jadi saya juga, kalau Pak SBY itu ada apa namanya, stiker Pak SBY itu begini ya, saya prihatin, kata Pak SBY. Ya Pak, saya juga prihatin ini dengan kader-kader Partai Demokrat yang ngomongnya ya aneh-aneh begitu. Ya nggak ada argumentatifnya sama sekali. Jadi saya nggak kalah prihatinnya dari Pak SBY sebenarnya, melihat perkembangan yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Oke, jadi Anda men-challenge juga Partai Demokrat untuk beradu argumen ataupun tafsir soal bisa atau tidaknya ADART ini diuji kembali, judicial review di MA? Ya, saya kira. Bahkan ada yang mengatakan, Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili. Ya silahkan dia sampaikan, itu kompetensi absolut. Ya eksepsi, permohonan kita ke Mahkamah Agung. Ya, selama ini kan ada argumen-argumen seperti itu. Yang ada itu malah ya dipersoalkan, ya, kenapa saya begal menggugat, kenapa saya ikut-ikutan begal politik segala macam. Saya bilang saya nggak ikut-ikutan persoalan politiknya. Dulu saya juga pernah menangani kasus internal Golkar ya, antara Pak Abu Rizal Bakri dengan Pak Agung Laksono, antara Pak Surya Dharma Ali dengan antara Yan Farid dengan ya. Bahkan saya sendiri sebagai Ketua Umum PBB itu pernah digugat sama almarhum Hartono Marjono, Kadir Jarani dan lain-lain. Ada api di pengadilan. Dan saya nggak caci maki orang di luar. Saya pikir, kalau ada oke, kita lawan aja. Baik. Saya kira cobalah kita argumentatif dan kemudian kita lebih dewasa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan politik ini. Oke, Prof. Artinya dari kacamata Anda melihat ada celah, ada yang salah dari ADART Partai Demokrat? Kalau saya analisis secara akademik, iya. Ya. Kalau orang mengatakan tidak, silahkan. Dan ini saya di-challenge bukan pertama kali ya. Dulu ada profesor di Unhas ya, Profesor Ahmad Ali. Pada waktu saya menguji undang-undang kejaksaan, saya melawan Jaksa Agung pada waktu itu, dia bilang, justru itu lain yang gatal, lain yang digaruk. Katanya, justru itu ibarat onta mau masuk lubang jarum. Katanya, kalau Yusril itu benar, dia bisa menang di Mahkamah Konstitusi, ya, saya akan copot gelar profesor saya. Sayangnya, beliau meninggal 2 minggu sebelum Mahkamah Konstitusi memenangkan saya di pertarungan itu. Jadi ya, orang bisa aja bilang saya ini aneh-aneh. Ya, masuk akal. Ya cepat aja, silahkan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Saya di pengadilan, kadang-kadang saya menang, kadang-kadang saya kalah juga. Jadi biasa. Yang salah apa, Prof? Yang salah apa dari... soal itu. Kalau dari Anda yang Anda teliti, yang salah apa dari ADART sebuah partai, dalam hal ini Partai Demokrat, yang bertentangan dengan undang-undang tadi kan di awal kita sudah bahas? Ya, saya kira saya tidak akan menguraikan yang lebar kesempatan ini ya. Beberapa pasal yang diuji itu jelas sekali ada di dalam permohonan yang saya buat. Dan itu bisa dibuka di web Mahkamah Agung. Ya, bisa dibaca oleh semua orang. Tidak ada yang itu terbuka. Ya antara lain misalnya mempersoalkan tentang prosedur pembentukan anggaran dasar itu sendiri. Ya, anggaran dasar itu sudah ada ketentuannya, baik di dalam partai politik itu sendiri maupun di dalam anggaran dasar yang sebelumnya. Itu perubahan yang normal. Apakah prosedur perubahan ADART 2015 jadi ADART 2020 itu sudah mengikuti prosedur perubahan yang diatur dalam anggaran dasar sebelumnya atau tidak. Itu saya kemukakan. Mana kesalahannya, di mana kekurangannya. Kemudian ada pengujian material. Hal-hal yang material itu kita anggap tangan undang-undang partai politik itu sendiri. Misalnya kedudukan dari tinggi partai. Iya. Proses pengambilan keputusan dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau itu bertentangan, nah kita mohon Mahkamah Agung coba dipelajari dan kemudian coba dibatalkan. Nah, ada yang mengatakan begini, ya ini tidak bisa dong karena pemohonnya juga ikut dalam Kongres tahun 2020 oleh sidang itu. Ya,
bacalah permohonannya seperti apa. Mereka mengatakan ya, memang kami hadir di Kongres dan ada saksi-saksi mengatakan. Tapi pada waktu itu katanya tidak ada pembahasan sama sekali. Ya kita peserta Kongres duduk aja, tiba-tiba sudah dibacakan ini keputusannya. Oke. Nah itu keberatannya mereka. Kalau bisa ada yang mengatakan sebaliknya, itu akan dibantah di pengadilan. Saya senang juga kalau sekiranya ada yang membantah itu. Oke. Baik. Baik, Prof. Yang jelas ketika Anda menjadi kuasa hukum dari para ex-kader Partai Demokrat ini, Anda tentu sudah tahu bahwa ada respon yang begitu keras dari sejumlah kader Partai Demokrat. Oke, posisi Anda adalah sebagai lawyer yang bekerja secara profesional dalam hal ini. Tapi mau tidak mau, Prof, pasti akan juga kemudian dianggap ketika Anda menerima tawaran ini, Anda berpihak kepada mereka atau Demokrat versinya Pak Muldoko. Apa tanggapan Anda, Prof. Yusril? Iya, advokat itu membela kepentingan hukum kliennya. Kalau advokat tidak membela kepentingan kliennya, itu advokat. Jadi kalau misalnya besok, atas kemudian Partai Demokrat memberikan kuasa kepada advokat tertentu, terus apa terus kita maki advokatnya itu? Anda ini membela kepentingannya Partai Demokratnya versi Pak AHY. Saya kira advokatnya bekerja secara profesional. Advokat itu tidak boleh diidentikan dengan kliennya. Itu dulu Denny Indrayana begitu. Kalau orang membela apa namanya tersangka korupsi, dibilang itu pengacara koruptor. Nah, ketika Denny sendiri dinyatakan sebagai tersangka korupsi, terus dibela oleh teman-temannya itu pengacara koruptor apa bukan? Jadi semua itu akhirnya berbalik kepada orang yang ngomong itu sendiri. Jangan ngomong itu jangan enak-enaknya ngomong aja, ngomong tuh mikir dulu. Oke, ya. Kalau nggak jadi kayak Lenong nanti, kalau Lenong begitu, kalau Lenong ngomong dulu baru mikir. Kita orang intelek, kita mikir dulu dong baru ngomong. Oke, tapi tentu Anda sudah tahu bahwa isu ini tentu akan menjadi sorotan, isu yang cukup sensitif, isu yang kemudian sejak awal ini dianggap kental nuansa politiknya, nuansa politisnya begitu karena ada sosok Kepala KSP Pak Muldoko di sana. Ketika Anda menerima tawaran ini tentu Anda sudah tahu konsekuensinya. Oh ya pasti, ya pekerjaan itu pasti ada risikonya. Risiko dicaci maki orang, risiko disalahpahami orang, diidentikan orang dengan sesuatu, padahal dia bukan bagian daripada itu. Ya, ambil contoh sekarang orang bilang, terus sekarang ini sudah Pak Muldoko, berarti dia sekarang sudah jadi orangnya Muldoko, berarti dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko dan lain-lain sebagainya. Ya saya pikir titiknya saya nggak mau ikut terlalu dalam. Saya mempersoalkan aspek-aspek hukumnya. Dulu saya pernah bela Hizbut Tahrir dari pengadilan Tun sampai ke Mahkamah Agung. Saya bela habis-habisan. Lalu ada yang bilang, Yusril sudah menjadi pembela HTI, artinya Yusril setuju membubarkan NKRI dan membentuk negara khilafat. Ya saya bilang, siapa bilang? Ya siapa bilang? Saya membela HTI habis-habisan, tapi saya nggak pernah setuju dengan ide HTI tentang negara khilafat itu, apalagi membubarkan NKRI. Saya kira HTI pun nggak ada pikiran seperti itu juga, apalagi saya. Nah, jadi harus dibedakan ya. Kita bisa berbeda pendapat secara politik dengan orang. Ya, tapi kita harus membela, ya tidak. Ya, dalam politik itu orang harus bilang begini, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Kapanpun dan dimanapun Anda berpendapat begitu akan saya tentang. Tapi, ya, dibalik semua itu, hak-hak Anda untuk menganut pendapat seperti itu, dan hak-hak Anda untuk bebas mengemukakan pendapat seperti itu akan saya bela mati-matian. Jadi dulu orang Ahmad Rum itu pernah membela Soekarno habis-habisan ketika Soekarno diserang oleh Kian Anwar. Padahal Muhammad Rum itu pernah dipenjarakan sama Bung Karno. Ya. Tapi dia bilang, saya harus membela Bung Karno. Walaupun saya secara politik saya beda pendapat dengan beliau. Tapi kalau beliau dizalimi, saya wajib membela Bung Karno. Jadi jangan diidentikan saya ini setuju dengan pendirian, enggak. Bisa aja ideologinya berbeda, kepentingannya berbeda, bisa membela kalau kepentingan dari orang-orang itu dia merasa terzalimi. Ya itu aja. Makanya dia bilang, yang ada bela ini 4 anggota Partai Demokrat yang dipecat, ya makin dipecat bagi saya bela. Kalau dia nggak dipecat, ngapain saya bela? Iya kan? Oke, dan kemudian muncul kritik yang sangat tajam
terhadap Anda, Pak Yusril, dari sejumlah kader Partai Demokrat yang mungkin marah begitu ya, kritik yang cukup keras, Ya, dan mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya ini kemudian akan menjadi ditarik karena politik. ya nggak apa-apa itu. Risikonya seperti itu. Ya, ya, saya hadapi aja. Ya. Jadi ya secara hukum ya saya hadapi ya. Kalau secara politik Oke, ya, kalau bisa diserang terus saya terpaksa saya membela diri. Tapi kalau saya nggak akan nyerang orang lain. Tapi hari oke, ini saya nggak nyerang orang. baik. Saya ngomong lurus-lurus saja dari segi hukum, ya dari segi konstitusi. Seperti inilah. Saya yakin bahwa elit Partai Demokrat, ya para sesepuh ya, SB yang tidak pasti tidak akan ngomong seperti itu. Yang ngomong kan ya paling Andi Arief, paling ya Rahlan Nasidik dan yang lain-lain ya. Oke. Juga kadang-kadang sih saya nggak perlu terlalu serius juga mendekati omongannya mereka begitu. Ya. Prof, terakhir, apa sih kemudian Ya, tujuan dari judicial review ini? Karena kan pasti nanti kalaupun kemudian ini diterima di MA kan pasti ada implikasinya, terutama misalnya begini, apakah tujuannya untuk mengubah ADART Partai Demokrat, apa berurusan dengan kepengurusannya kah, atau apa sebetulnya? ya kalau implikasinya itu ya saya kembalikan kepada politik. Saya nggak ikut persoalan politiknya. Jadi kalau sekiranya Pak Muldoko mau menggunakan apa keputusan itu untuk kepentingannya politik beliau silahkan aja. Sebaliknya juga kalau Pak SBY atau Pak AHY mau menggunakan keputusan itu untuk kepentingan politik mereka ya terserah. Saya juga nggak akan ikut campur terlalu jauh. Paling saya mengatakan ini loh, saya sudah uji ke Mahkamah Agung, ya hasilnya ya permohonan bukan, ya kalau saya mengatakan ya ditolak. Nah ini saya serahkan sama Anda, serah Anda mau ngapain. Jadi saya nggak ingin Baik, terlalu jauh terlibat dalam urusan politiknya. Jadi baik. saya kan persoalan-persoalan hukumnya saja. Baik, Prof. Yusril, terima kasih. Kita akan lihat bagaimana dinamikanya ke depan dari pengajuan judicial review ADART Partai Demokrat ini. Terima kasih sudah berbagi perspektif kepada kami di Newscast pada malam hari ini. Sehat selalu, Prof. Selamat malam. Ya, selamat malam. Banyak. Dan usai jeda kami akan bertanya apa respon dari Partai Demokrat ketika ADART partainya akan diajukan ke MA untuk judicial review. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, dan untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Yusril Iza Mahendra, saya bergabung dengan Bang Jansen Sitindaon, Wasekjen dari Partai Demokrat. Bang Jansen, selamat malam. Kabar baik ya, Bang? Baik, Renat. Baik. Salam HKBP. Salam HKBP. Bang Jansen, langsung saya akan ke Anda. Saya ingin tahu apa tanggapan dari Partai Demokrat, Bang. Saya tahu bahwa sudah banyak sekali respon yang cukup keras menyikapi manuver yang dilakukan oleh ex-kader Partai Demokrat yang kemudian maju bersama dengan Yusril Iza Mahendra membawa ini ke Mahkamah Agung. Bahkan tadi Prof. Yusril terang-terangan mengatakan secara akademik ada yang salah dari ADART partai Anda. Ini saya merespon soal apa dulu? Prof. Yusril atau apa aja nih? Soal langkah Prof. Yusril yang kemudian menjadi kuasa hukum ex-kader Partai Demokrat mengajukan judicial review ADART partai Anda. Oh ya. Jadi begini, kalau soal kan ada banyak tuh narasi Prof. Yusril yang kemudian beliau itu salurkan ke publik begitu ya. Yang kemudian juga dibaca oleh publik ya atau didengarkan oleh publik kan begitu. Jadi misalnya soal narasi beliau terkait demokrasi yang sehat begitu ya. Kan menjadi pertanyaan kita juga gitu. Beberapa bulan lalu kok Prof. Yusril tidak berkepentingan terhadap persoalan ini. Ketika anaknya begitu mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat untuk maju di Pilkada Belitung Timur, begitulah dia. Yang kemudian beberapa hari ini kan videonya viral tuh kan. Jadi masa kemudian beberapa bulan lalu mengakui rekomendasi yang ditandatangani AHY, tetapi ya selang beberapa bulan kemudian ya mengatakan ada yang salah dengan Kongres Partai Demokrat yang melahirkan AHY begitu dia. Jadi
Harusnya kan kalau bicara soal demokrasi sehat begitu, ya sejak awal beliau konsisten dong. Tuh. Apalagi sudah pernah kemudian menggunakan rekomendasi itu kan. Jadi makanya secara legitimasi moral nggak ada lagi tuh legitimasi moralnya Prof Yusril menurut saya ya. Kalau bicara soal demokrasi sehat begitu loh dia. Apalagi kemudian menyasar Partai Demokrat sebagai objeknya begitu. Yang notabene produknya beberapa bulan lalu sudah pernah beliau pakai. Tapi kalau kemudian kita masuk ke soal GR-nya sendiri begitu, kalau kita harus masuk ke soal Judicial review-nya. Substansi hukumnya ya. Jadi kan unik nih kalau kita baca misalnya peraturan Mahkamah Agung soal uji material itu ya, kan unik tuh kalau dikaitkan dengan permohonan Prof Yusril ini. Apa yang unik, Bang Di satu Jansen? sisi ya, yang dalam tanda kutip ya dipukuli ini kan Partai Demokrat. Tetapi di sisi yang lain pihak yang dipukuli ini tidak ikut terlibat di atas ring untuk membela dirinya. Ini kan aneh nih. Itu malahan yang terlibat itu adalah termohonnya itu Menteri Hukum dan HAM. Itu kan yang paling tahu soal anggaran dasar anggaran rumah tangga ini, belum lagi kemudian yang melahirkan ini kan Partai Demokrat. Ini kan ada yang aneh nih. Jadi kalau kemudian Pak Yusril mengatakan yang saya lakukan ini adalah bagian dari melakukan terobosan hukum begitu, harusnya ada juga dong terobosan terhadap hukum acara terkait persoalan ini. Itu makanya tadi siang begitu Reinhardt, secara resmi kami Partai Demokrat sudah mengirimkan surat ke Mahkamah Agung. Oke. Jadi Isinya apa, tanda Bang? terimanya itu sudah ada, langsung kita layangkan kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung RI, Profesor Dr. Saripudin begitulah. Jadi meminta ya Partai Demokrat itu dilibatkan sebagai pihak terkait di persoalan ini. Oke. Walaupun secara secara hukum acara ya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu kita ini bukan bagian pihak termasuk di permohonan Prof Yusril. Itu. Jadi kalau kamu tanya apa respon Partai Demokrat yang terdekat yang sudah kita lakukan adalah secara resmi kita sudah mengirimkan surat ke Mahkamah Agung yang bukan hanya diterima oleh Ketua Mahkamah Agung, tetapi hampir semua ketua kamar nih. Jadi Ketua Kamar Pengawasan juga sudah, Ketua Kamar Tata Usaha Negara juga yang dikomandai oleh Profesor Dr. Supandi juga sudah kita kirimkan tuh. Jadi kami meminta kepada Mahkamah Agung bukan hanya Menkumham saja yang kemudian ya itu dilibatkan pada persoalan ini untuk menjawab permohonannya Prof Yusril itu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kami Partai Demokrat begitu yang melahirkan produk itu. Jadi bagaimana kemudian jika persidangannya kemudian hanya antara pihak pemohon Prof Yusril ya dengan pihak Mahkamah Agung. Itu mungkin Reinhardt. Oke, baik. Jadi Partai Demokrat sudah mengajukan surat untuk sebagai pihak terkait ya, Bang Jansen ya. Mengajukan surat sebagai pihak terkait ini tujuannya untuk apa? Apa yang ingin ditunjukkan oleh Partai Demokrat? Untuk kita menjawab itu. Itu dia. Jadi bagaimana kemudian kalau keputusan terhadap uji material Prof Yusril itu keluar, itu yang langsung mendapatkan akibatnya kan kami, pihak Partai Demokrat begitu. Sedangkan dalam permohonan itu kemudian pihak Partai Demokrat tidak dilibatkan, kan aneh itu. Itu makanya memang sejak awal terobosan hukum Prof Yusril ini memang udah unik ini. Itu dia. Jadi sampai kemudian ada pihak yang harusnya ikut terlibat karena dia pukuli di atas ring begitulah ya, melalui permohonannya itu dalam tanda kutip dikatakan tidak demokratis, tidak ini, tapi pihak itu ya bukan jadi pihak termohonnya. Itu pihak itu tidak bisa membela diri begitu, tidak ada salurannya. Itu makanya kita meminta ya kalau itu disebut sebagai terobosan hukum sehingga kemudian diterima oleh Mahkamah Agung, harusnya ada juga dong terobosan terhadap hukum acara terkait persoalan ini. Oke. Itu dia. Ya, baik, Bang Jansen, tadi saya sudah tanyakan ke Prof Yusril terkait dengan dasar hukum ya, karena kan ini adalah satu hal yang baru, ADART sebuah partai diajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Saya tanya dasar hukumnya, kemudian yang dijawab adalah kemudian undang-undang partai politik dan itu bertentangan. ADART itu kemudian dianggap bertentangan dengan undang-undang partai politik. Sementara pada perspektif yang lain juga tafsir menyebutkan bahwa
ADART ini bukan kemudian produk atau bagian dari perundang-undangan. Nah, bagaimana pandangan Bang Jansen atau Partai Demokrat soal perdebatan di situ? Karena tadi Prof. Yusril men-challenge bahwa silakan kita adu argumentasi saja soal itu. Oh gampang, kalau itu sederhana persoalannya. Jadi ada satu narasi yang selalu kemudian disampaikan oleh Prof. Yusril beberapa hari ini ke publik begitu, bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini katanya, ya, kalau dia bertentangan dengan undang-undang, tidak ada tempat untuk mengujinya katanya. Sehingga kemudian beliau datang dengan dalil telah terjadi yang namanya kevakuman hukum atau kekosongan hukum begitulah. Atau ada problema hukum lah kalau kita menggunakan bahasa yang lebih gampang dipahami oleh publik begitu. Pertanyaan benar apa tidak tuh? Jadi kalau partai kemudian ya selesai berkongres, di kongres itu kemudian salah satu keputusannya di luar memilih ketua umum kan mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Diubahlah anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu. Kemudian ada pihak begitu yang tidak puas ya dengan isi ADART itu. Ada tidak itu lembaga, ruang, mahkamah atau apapun lah yang sejenisnya ya yang bisa dijadikan tempat oleh si kader tadi melakukan gugatan begitu atau mereview anggaran dasar yang tidak setuju? Ada. Itu. Jadi kalau boleh saya buka misalnya, kan dikatakan, jadi silakan, memang ada yang baru di partai politik kita ini pasca 2011. Jadi 2011 itu lahirlah undang-undang partai politik kita yang cukup revolusioner begitulah. Jadi di situ kemudian didirikan yang namanya Mahkamah Partai sebagai salah satu organ tambahan delegasi negara dalam tanda kutip di bidang yudisial di dalam tubuh partai itu. Apa saja kewenangan mahkamah partai ini? Namanya mahkamah, ya kan? Dia memeriksa sesuatu begitu. Tentu kan harus diatur tuh. Apa saja kewenangannya? Kalau pakai istilah pengadilan itu apa aja kompetensi absolutnya begitulah. Jadi dikatakan di pasal 32 ayat 1 bagian penjelasannya itu ada 6 tuh kewenangan mahkamah partai. Jadi bagi teman-teman di luar sana begitu yang menonton CNN ini juga silahkan buka undang-undang ya. Nomor 2 tahun 2011, karena ini kan jalan kita juga untuk mengedukasi publik begitulah. Ya. Jadi dikatakan di situ ada 6 kewenangan mahkamah partai. Apa aja tuh? Salah satunya di poin 6 itu dikatakan keberatan terhadap keputusan partai politik. Apa saja? Memang jenis-jenis keputusan partai politik ini banyak. Itu termasuk hasil kongres, itu kan keputusan partai politik. Di mana tadi ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga diubah tuh. Musda, muscap. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi begitu, keputusan partai politik misalnya mengusung calon tertentu di kabupaten, kota, provinsi tertentu begitu. Menjadi kepala daerah itu kan keputusan partai politik tuh. Misalnya ada kader di tempat itu, tidak puas misalnya dengan keputusan partai merekomendasikan nama si A misalnya. Dia bisa gugat. Contoh misalnya di Bangka Belitung yang lalu tuh. Kalau misalnya adalah kader kita, atau ketua DPC misalnya Partai Demokrat di Bangka Belitung tuh atau di Belitung Timur tuh tidak puas misalnya dia tidak berterima dia terhadap keputusan Partai Demokrat mendukung anaknya Prof. Yusril misalnya dia bisa gugat ke Mahkamah Partai. Itu dia karena itu memang bagian dari keputusan partai politik yang bisa dipersoalkan ke Mahkamah Partai. Jadi terus ada tidak rujukannya yang lain? Ada. Kenapa kok kemudian Mahkamah Partai itu punya kewenangan untuk tempat menguji anggaran dasar yang dianggap bermasalah. Jadi ada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2017. Ini baru nih. Ini seluruh partai politik tahu nih. Karena di sini judulnya dibuat imperatif tata cara pendaftaran, pendirian badan hukum itu yang pertama. Jadi kalau kau Reinhard ingin membuat partai politik baru dan ingin mengurus badan hukumnya, kau harus pakai ini rujukannya. Inilah kitabnya. Jadi dikatakan di sini tata cara pendaftaran, pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan partai politik. Oke. Itu dia. Nah, jadi apa dikatakan di pasal ini? Sedikit lahir, Hanat. 1 menit aja. Biar terang benderang. Jadi selesai kongres. Lahir perubahan anggaran dasar. Boleh tidak itu langsung didaftarkan ke Kumham? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu loh, Kumham minta ada satu dokumen. Dikatakan di sini. Itu soal pendaftaran perubahan ADART bab 3 pasal 10. Untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran perubahan AD partai politik, ADART partai politik, pemohon wajib menggugah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai. Itu.
Jadi Oke. kalau tadi misalnya kader yang tidak puas di Kongres itu mensulah misalnya atau menggugat atau ingin minta direview pasal dalam anggaran dasar ya yang diputuskan di Kongres itu. Terregister lah itu di Mahkamah Partai. Nggak bisa disahkan Oke. anggaran dasar anggaran rumah tangga itu oleh menteri. Karena Mahkamah Partai mengatakan masih ada nih sengketanya ini. Itu. Jadi tidak benar ada kekosongan hukum soal anggaran dasar anggaran rumah tangga itu tidak bisa diuji begitu. Terus kalau itu lolos. Nah, anggaran dasar itu kemudian di-SK-kan lah oleh Menteri Hukum dan HAM. Itu. Si kader yang tidak puas pun dalam waktu 90 hari bisa lagi menguji surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang telah mensahkan anggaran dasar itu tadi. Baik. Menggunakan dasar kalau ada pasal-pasal yang bertentangan dengan undang-undang begitu misalnya. Oke. Jadi saya ingin menyampaikan begitu. Tidak ada kekosongan hukum. Sehingga kemudian terlalu jauh ini. Anggaran dasar kemudian ya yang sudah jelas-jelas itu bukan peraturan perundang-undangan begitu. Kemudian disusun dalil begitu untuk menempatkan dia sebagai peraturan perundang-undangan. Baik, Bang Jansen. Kemudian sesudah ditentukan itu peraturan perundang-undangan, kemudian dia bisa menjadi objek GR begitu. Oke. Karena dia Ya. bertentangan dengan undang-undang. Ya. Lebih Baik. jauh dari situ, Oke. kalau anggaran dasar sudah jadi peraturan perundang-undangan, bagian salah satu jenis peraturan perundang-undangan, bukan hanya ke MA saja. Kalau dia bertentangan dengan konstitusi, Oke. malah ke MK begitu. Baik, Bang Jansen menarik. Jadi ini konsekuensinya berat begitu Ya, dia. oke. Jadi, Baik. menambah kerjaan Mahkamah Agung kan. Oke, baik Bang Jansen menarik tadi perspektif yang Anda jelaskan dari sudut perspektif hukum ya. Tapi di luar itu juga ada nuansa politis yang juga mungkin dinilai cukup kuat. Karena tadi juga Prof. Yusril juga menekankan bahwa seolah-olah dirinya diserang secara pribadi padahal posisinya sebagai lawyer saja terhadap 4 ex kader Partai Demokrat yang dipecat. Dan itu narasi yang disampaikan oleh sejumlah kader Partai Demokrat. Apa tanggapan Anda, Bang Jansen? Terkait soal apa tuh? Soal serangan? Ya, terkait dengan kritik yang disampaikan atas langkah yang diambil oleh Prof. Yusril, padahal posisinya sebagai lawyer gitu, karena dia merasa bahwa ada serangan justru secara pribadi yang disampaikan. Lah itu tadi saya katakan di awal, itu kan respon kan? Normal aja itu. Oke. Karena semua orang DPP Demokrat tahu, anaknya Prof. Yusril itu hadir ke DPP, kemudian mengambil rekom untuk maju, ngambil rekom Partai Demokrat maju di di Belitung Timur begitu. Kemudian anak beliau itu ngambil HP-nya begitu untuk video call dengan ayahnya Prof. Yusril. Jadi semua pengurus di DPP tahu itu. Itu makanya kemarin bertanya, aduh, kok kemarin Prof. Yusril nggak mempersoalkan gitu, atau anaknya kebetulan masuk juga Baik. di kuasa begitu. Baik. Pak Yuri itu, itu namanya itu. Kok kemarin nggak mempersoalkan gitu. Jadi Hari ini tiba-tiba datang dengan narasi demokrasi sehat lah, lain semua segala macam begitu. Oke, Apalagi untuk sekelas Prof. Yusril begitulah. Ini Ya. orang yang sangat saya hormati begitu. Oke. Sebagai seorang sarjana hukum begitu, saya banyak baca buku beliau. Beliau kan sudah berkali-kali jadi menteri. Beliau juga pernah menjadi Menkumham. Pernah nggak meloloskan SK begini? Atau kalau ingin melakukan itu perbaikan soal demokrasi yang sehat begitu dia, itu sejak dulu lah konsisten lah Baik, begitu. Bang Waktu Jansen. Menkumham, waktu Mensesnek begitu dia kan. Oke. Atau kalau mau lebih jauh lagi begitu, kalau mau jauh lebih lain, ya kalau memang ini soal demokrasi sehat begitu, uji semua tuh. Itu, uji semua tuh. Anggaran dasar anggaran rumah tangga partai-partai yang ada di Indonesia ini, Oke, baik. diuji semua begitu, termasuk partai beliau. Baik, Bang Jansen. Itu. Baik. Kalau memang ingin ya kehidupan parpol lebih demokratis, kan Oke. itu tadi. Oke. Kan itu narasi besar beliau tuh. Oke. Baik. Iya. Baik, Bang Jadi- Jansen. Jadi Demokrat sudah siap ya menghadapi judicial review ini. Mari kita akan lihat bagaimana dinamikanya ke depan, Bang Jansen, dari judicial review yang diajukan ini. Terima kasih banyak Bang Jansen Sitidaun, Sedikit, Wasekjen. aku ingin nutup Ya, sedikit. singkat Bang Jansen, singkat ya. Ya, hukum itu soal common sense juga, soal akal sehat begitu. Jadi judicial review-nya ini nggak sehat dari sudut manapun. Baik. Menempatkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga jadi peraturan perundang-undangan sehingga kemudian jadi objek GR itu sudah aneh tuh. Karena jumlah anggaran dasar di Indonesia ini sama banyaknya dengan jumlah manusia. Lebih banyak daripada perundang-undangan. Oke. Jangan besok anggaran dasar, anggaran rumah tangga PT
CT Corp ini pun digugat tuh JR. Oke, baik. Itu Baik, dia. Bang Jansen. Anggaran dasar koperasi, yayasan, Iya, iya. anggaran dasar ormas keagamaan, Oke. semua begitu dia. Jadi Baik. mari kita gunakan akal sehat karena hukum ini juga ada common Oke. sense. Dan untuk seluruh karir Partai Demokrat di Indonesia tetap tenang ya. Oke. Sebagaimana tweet saya kemarin, untuk seluruh ketua DPC tetap di tempat. Jangan ke Jakarta begitu karena ini situasi Covid. Baik. Situasi Bang masih Jansen, sitting down. terkendali. Kalau nanti Ya. kemudian DPP membutuhkan panggilan teman-teman, baru DPP akan Oke. memerintahkan. Sehat Baik. selalu untuk kita semua. Baik. Hidup AHY. Terima kasih Bang Jansen Sittindaun, Wasekjen Partai Demokrat sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari. Selamat malam, sehat selalu Bang Jansen.